Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 4 PGSDC 2018 yang beranggotakan Heni Rosida, Eka Melani Yosafa, Yulia Handayani, Lailiatun Nurfadilah, Rolis Alfiati, dan Helmi Alfai Hadiantoso. Di video kami kali ini, kami akan menyampaikan tentang RPP, LKPD, media pembelajaran, dan yang terakhir soal HOT. Yang pertama, kami akan menyampaikan RPP. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, kelas 5, semester 2, tema 9 yaitu benda-benda di sekitar kita. Subtema 1, benda tunggal dan campuran. Pembelajaran ke-1, alokasi waktu 3 kali 35 menit atau 1 pertemuan. Kompetensi inti. Yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah. Keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis serta sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar 3.9, mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya, zat tunggal dan zat campuran. 4.9, melaporkan hasil pengamatan sifat-sifat campuran dan komponen penyusunnya dalam kehidupan sehari-hari. Indikator 3.9.1, menjelaskan pengertian dari materi zat tunggal. 3.9.2, menjelaskan pengertian dari materi dan zat campuran. 3.9.3, menyebutkan 5 benda yang termasuk zat tunggal. 3.9.4, menyebutkan 5 benda yang termasuk zat campuran. 4.9.1, melakukan pengamatan sifat-sifat zat campuran dalam kehidupan sehari-hari. 4.9.2, menyajikan hasil pengamatan sifat-sifat zat campuran dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah membaca buku siswa materi zat tunggal dan campuran, siswa dapat menjelaskan pengertian dari materi zat tunggal dengan benar. Yang kedua, setelah membaca buku siswa materi zat tunggal dan campuran, siswa dapat menjelaskan pengertian dari materi zat campuran dengan benar. Yang ketiga, melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan 5 benda yang termasuk zat tunggal dengan tepat. Yang keempat, melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan 5 benda yang termasuk zat campuran dengan tepat. Yang kelima, melalui penugasan, siswa dapat melakukan pengamatan sifat-sifat zat campuran dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang keenam, melalui diskusi, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan sifat-sifat zat campuran dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Materi pembelajarannya yaitu materi dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan dan metode pembelajaran. Pendekatan student center, strategi inquiry, metode diskusi.
Kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan. Kegiatannya sebagai berikut. Guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dipimpin oleh peserta didik yang datangnya paling awal. Yang kedua, guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran peserta didik. Ketiga, guru memeriksa kerapian pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Menyanyikan lagu Maju Tak Gentar, dan guru memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat kebangsaan. Pembiasaan membaca siswa dan guru mendiskusikan kegiatan literasi yang telah dilakukan. Menginformasikan tema yang akan dibelajarkan, yaitu tentang benda-benda di sekitar kita. Guru menyampaikan tujuan, manfaat, dan aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Alokasi waktu dalam kegiatan pendahuluan yaitu 10 menit. Yang kedua yaitu kegiatan inti. Guru memberi penjelasan lebih detail tentang tema yang akan dipelajari dan peserta didik akan mencari informasi dan memahami lebih rinci tentang materi zat tunggal dan zat campuran dalam pembelajaran ini. Ayo mengamati. Di sini siswa diberikan gambar, kemudian siswa diajak mengamati gambar benda-benda yang terdapat pada buku siswa. Guru memberi stimulus kepada siswa melalui pertanyaan, apa saja gambar itu yang terdapat dalam buku? Guru memberi kesempatan kepada beberapa siswa untuk mengemukakan jawabannya di depan kelas. Guru mengajak siswa untuk menyimpulkan pengertian zat tunggal berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Guru juga memberikan penegasan terkait materi zat tunggal. Kemudian, hasil yang diharapkan, siswa memiliki pemahaman yang mendalam mengenai zat tunggal. Siswa mampu mengidentifikasi zat tunggal dalam kehidupan sehari-hari. Siswa mampu mengolah dan menyajikan data atau informasi yang didapat secara tertulis. Siswa mampu mengungkapkan pendapatnya secara lisan dengan percaya diri. Guru meminta peserta didik untuk mengingat hal-hal yang mereka temukan di lingkungan sekitar. Coba perhatikan lingkungan sekitar kalian. Materi benda apa yang dapat kita temui? Itu termasuk kegiatan menanya. Kemudian, guru membentuk peserta didik menjadi beberapa kelompok secara heterogen. Peserta didik dalam kelompoknya mencari benda-benda yang termasuk zat tunggal dan zat campuran. Kegiatan mengeksplorasi. Peserta didik dalam kelompoknya diminta mengklasifikasikan benda-benda berdasarkan jenis campurannya dalam bentuk tabel. Guru memberikan penegasan tentang materi zat tunggal dan zat campuran beserta komponen penyusunnya. Masing-masing kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, yaitu klasifikasi zat campuran, termasuk kegiatan mengomunikasikan. Kelompok lain diminta untuk mengomentari kelompok yang presentasi. Setelah semua kelompok mempresentasikan tugas kelompok mereka, peserta didik didampingi guru membuat kesimpulan terkait materi zat tunggal dan zat campuran. Kegiatan menyimpulkan. Selanjutnya, guru menginformasikan tentang penugasan siswa. Guru meminta peserta didik untuk mengamati benda-benda di sekitar rumah bersama orang tua, yang termasuk zat tunggal dan zat campuran. Guru meminta informasi penting yang digali dalam proses mengamati tersebut adalah komponen zat penyusun yang ada di dalam zat campuran. Selanjutnya, guru meminta peserta didik untuk berdiskusi dengan orang tuanya terkait klasifikasi
zat tunggal, dan zat campuran. Alokasi waktu yang digunakan dalam kegiatan inti yaitu 80 menit. Yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Guru bersama siswa membuat kesimpulan atau rangkuman hasil pembelajaran 1, subtema 1 materi dalam kehidupan sehari-hari, tema 9 benda-benda di sekitar kita, materi pelajaran IPA. Guru dan siswa berdiskusi tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil ketercapaian kegiatan pembelajaran. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti. Melakukan penilaian hasil belajar melalui tes-tes tulis uraian. Mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Alokasi waktu yang digunakan dalam kegiatan penutup yaitu 15 menit. Sumber dan media pembelajaran. Yang pertama, buku pedoman guru tema 9, benda-benda di sekitar kita, kelas 5, buku tematik terpadu kurikulum 2013, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017. Yang kedua, buku siswa tema 9, benda-benda di sekitar kita, kelas 5, buku tematik terpadu kurikulum 2013, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017. Yang ketiga, buku teks dan bacaan tentang zat tunggal dan zat campuran beserta komponen penyusunnya. Yang keempat, media cetak berupa majalah dan surat kabar. Dan yang terakhir yaitu lingkungan sekitar. Yang selanjutnya adalah penilaian hasil pembelajaran. Yang pertama adalah penilaian kognitif, yaitu berupa tes tulis, soal pilihan ganda, dan soal uraian. Di sini kami mengambil 5 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Adapun soalnya berbunyi seperti ini. Yang pertama yaitu berilah tanda silang pada huruf A, B, C, dan D pada jawaban yang benar. Nomor 1. Berikut ini yang bukan merupakan zat campuran adalah A. Secangkir kopi, B. Kapur tulis, C. Segelas sirup, D. Secangkir teh. Jawabannya adalah kapur tulis. Soal nomor 2. Zat yang terdiri atas materi sejenis disebut A. Zat campuran, B. Zat tunggal, C. Campuran homogen, D. Campuran heterogen. Jawaban B. Zat tunggal. Soal nomor 3. Gula dan air jika dicampurkan termasuk contoh campuran A. Campuran heterogen, B. Campuran homogen, D. Senyawa, D. Campuran aktif. Jawabannya adalah B. Campuran homogen. Soal nomor 4. Air, garam, dan gula merupakan contoh benda A. Campuran, B. Zat tunggal, C. Senyawa, D. Materi. Jawaban B. Zat tunggal. Soal nomor 5. Yang termasuk campuran heterogen adalah A. Air dengan kopi, B. Sirup, C. Air garam, D. Udara. Jawaban air dengan kopi. Soal uraian. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan zat campuran? Jawabannya adalah zat yang terdiri dari beberapa jenis materi atau zat tunggal. Soal nomor 2. Sebutkan 4 benda yang termasuk zat tunggal. Jawaban 1 gula, 2 air, 3 garam, 4 emas 24 karat. Soal nomor 3. Berilah contoh campuran homogen. Jawaban 1 sirup, 2 kuningan, 3
perunggu. Nomor 4. Berdasarkan komponen penyusunnya, materi dibedakan menjadi berapa dan sebutkan. Jawaban, materi dibagi menjadi 2, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Soal nomor 5. Sebutkan yang termasuk dalam zat heterogen, campuran heterogen. Jawaban adalah air dengan kopi, air dengan minyak, dan air dengan pasir. Adapun skor penilaiannya adalah soal pilihan ganda, yaitu jumlah soal benar dibagi jumlah soal seluruhnya dikalikan dengan 25. Untuk soal uraian, jumlah soal benar dibagi jumlah soal seluruhnya dikalikan dengan 75. Yang kedua adalah penilaian psikomotor. Lembar penilaian pengamatan atau observasi, yaitu tentang amatilah benda-benda yang ada di sekitarmu. Identifikasikan benda yang termasuk campuran homogen dan heterogen. Tulislah jawabannya pada buku tugas. Kriteria penilaian yaitu nama siswa, campuran heterogen ada 1-4, campuran homogen ada 1-4, jumlah skor dan nilai akhir. Keterangannya yaitu jumlah skor sama dengan kriteria 1, 2, 3, dan 4. Nilai akhir skor total dibagikan dengan 4. Yang selanjutnya yaitu penilaian tentang keterampilan membuat tabel tentang klasifikasi benda tunggal dan campuran berdasarkan komponen penyusunnya. Adapun rubriknya seperti berikut, yaitu kriteria penilaian 1. Keterampilan dalam mengklasifikasikan benda campuran dan penyusunnya. Baik sekali mendapatkan nilai 4, baik mendapatkan nilai 3, cukup mendapatkan nilai 2, dan perlu bimbingan mendapatkan nilai 1. Yang kedua adalah keterampilan dalam menyajikan informasi dalam bentuk tabel. Adapun rubriknya seperti di atas. Yang ketiga adalah penilaian afektif. Lembar penilaian sikap. Nama, kriteria, cermat dan teliti, skornya 1-4. Kejujuran, nilainya 1-4. Kerjasama, nilai 1-4. Percaya diri, nilai 1-4. Jumlah skor dan nilai akhir. Keterangannya, jumlah skor dibagi jumlah skor kriteria 1, 2, 3, dan 4. Nilai akhir skor total dibagikan dengan 4. Selanjutnya, rubrik pengamatan sikap siswa. Aspek yang diamati 1. Cermat dan teliti. Rubrik penilaian atau kriteria: mengkaji literatur dengan sangat detail sesuai dengan aspek-aspek yang dikaji, nilai 4. Mengkaji literatur cukup detail dan sesuai dengan aspek-aspek yang dikaji, nilai 3. Mengkaji literatur kurang detail dan tidak sesuai dengan aspek yang dikaji, nilai 2. Mengkaji literatur tidak lengkap, nilai 1. Yang kedua yaitu kejujuran. Jika siswa melakukan tugas mandiri tanpa bimbingan, nilai 4. Jika siswa melaksanakan tugas mandiri dengan bertanya kepada guru, nilai 3. Jika siswa melaksanakan tugas mandiri dengan bantuan teman, nilai 2. Jika siswa melakukan tugas mandiri secara bersama-sama, nilai 1. Yang selanjutnya, kerjasama. Jika siswa melakukan kerjasama untuk memecahkan masalah tanpa bimbingan, nilai 4. Jika siswa melakukan kerjasama untuk memecahkan masalah dengan bimbingan, nilai 3. Jika siswa melakukan kerjasama untuk memecahkan masalah dengan motivasi terlebih dahulu, nilai 2. Jika siswa lebih banyak pasif, nilai 1.
Yang terakhir yaitu percaya diri. Jika siswa berani mengajukan pertanyaan dan pendapat secara mandiri, nilai 4. Jika siswa berani mengajukan pertanyaan dan mendapat dengan dimotivasi guru, nilai 3. Jika siswa berani mengajukan pertanyaan dan pendapat dengan dorongan teman, nilai 2. Dan jika siswa malu bertanya atau berpendapat, nilai 1. Jangan lupa di bawah RPP ditulis dengan mengetahui kepala sekolah dan guru kelas. Selanjutnya yaitu lembar kerja peserta didik atau disingkat LKPD. Tema 5, benda-benda di sekitar kita. Subtema 1, benda tunggal dan campuran. Pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran 1. Dengan membaca buku referensi IPA, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari materi zat tunggal dengan benar. Kedua, dengan membaca buku referensi IPA, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari materi zat campuran dengan benar. 3. Melalui pengamatan, peserta didik dapat menyebutkan benda yang termasuk zat tunggal dengan tepat. 4. Melalui pengamatan, peserta didik dapat menyebutkan benda yang termasuk zat campuran dengan tepat. 5. Melalui diskusi, peserta didik dapat melakukan pengamatan sifat-sifat zat campuran dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. 6. Melalui diskusi, peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatan sifat-sifat zat campuran dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ayo membaca. Semua benda yang ada di sekitar kita termasuk materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Berdasarkan komposisi penyusunnya, materi dibedakan menjadi zat tunggal dan campuran. A. Zat tunggal. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Contoh benda termasuk dalam zat tunggal adalah air, garam, gula, dan emas 24 karat. B. Campuran. Campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Campuran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. 1. Campuran homogen. Campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Pada campuran homogen, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Contoh, air garam, sirup, udara, perunggu, kuningan. 2. Campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Contoh, campuran air dengan kopi, air dengan tepung, dan air dengan pasir. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Apakah yang dimaksud dengan zat tunggal? Tulislah pada kolom berikut ini. 2. Apakah yang dimaksud dengan campuran? Tulislah pada kolom berikut ini. Selanjutnya, ayo mengamati. Perhatikan berbagai gambar benda berikut yang termasuk dalam zat tunggal dan campuran. 1. Air putih. 2. Es teh. 3. Kopi. 4. Teh manis. Kemudian ada air, emas 24 karat, gula,
garam. Berdasarkan gambar-gambar di atas, tulislah hasilnya pada lembar tugas di bawah ini. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Mengidentifikasi sifat campuran. Sebelumnya, kita telah mempelajari tentang zat tunggal dan zat campuran. Kita juga telah berlatih untuk membedakannya. Sekarang, kita akan berlatih mengidentifikasi sifat zat campuran. Ikuti langkah kerjanya dengan baik dan hati-hati. Langkah kerja. 1. Sediakan gelas plastik, sendok, air, gula, minyak, pasir, dan pewarna merah. 2. Buatlah campuran sesuai tabel berikut. Lalu catat hasil pengamatanmu. Di sini terdapat kolom. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai dengan hasil pengamatanmu. Di sana terdapat kolom, kemudian nanti diisi yang tercampur sempurna dan tidak sempurna. Dikasih tanda centang. Selanjutnya, ayo berlatih. Yang pertama, A, berilah tanda silang huruf A, B, C, dan D pada jawaban yang benar. Soal nomor 1. Berikut ini yang bukan merupakan zat campuran adalah A, secangkir kopi, B, kapur tulis, C, segelas air sirup, D, secangkir teh. Soal kedua. Campuran zat penyusunnya tercampur sempurna disebut A, zat campuran, B, zat tunggal, C, campuran heterogen, D, campuran homogen. 3. Gula dan air jika dicampurkan termasuk contoh campuran A, campuran heterogen, B, campuran homogen, C, senyawa, D, campuran aktif. Soal keempat. Air, garam, gula merupakan contoh benda A, campuran, B, senyawa, C, tunggal, D, materi. Soal yang kelima. Yang termasuk campuran heterogen adalah A, air dengan kopi, B, sirup, C, air garam, D, udara. Kemudian soal poin B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. 1. Apa yang dimaksud dengan zat tunggal? 2. Sebutkan 5 benda yang termasuk zat tunggal. 3. Berikan contoh campuran homogen. 4. Berdasarkan komponen penyusunnya, materi dibedakan menjadi berapa? Sebutkan. 5. Berdasarkan jenisnya, campuran dibedakan menjadi berapa? Sebutkan. Kunci jawaban. Ayo membaca. 1. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. 2. Campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Campuran dapat dibedakan menjadi 2, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Ayo mengamati. Nomor 1, zat tunggalnya air putih, zat campurannya es teh. Nomor 2, zat tunggalnya garam, zat campuran kopi. 3, zat tunggalnya gula, zat campurannya teh manis.
Nomor 4. Emas 24 karat. Ayo berdiskusi. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai dengan hasil pengamatanmu. Gelas 1, komponen penyusunnya air plus gula, zatnya tercampur sempurna. 2, gelas kedua, air plus minyak, tidak tercampur sempurna. 3, air plus pasir, tidak tercampur sempurna. Gelas keempat, minyak plus pewarna makanan, tidak tercampur sempurna. Gelas kelima, komponen penyusunnya minyak plus pasir, tidak tercampur sempurna. Gelas keenam, air plus pewarna makanan, tercampur sempurna. Gelas ketujuh, komponen penyusunnya minyak plus gula, tidak tercampur sempurna. Ayo berlatih. Poin A, pilihan ganda. Nomor 1 B, 2 D, 3 B, 4 C, 5 A. Poin B, uraian. Nomor 1, zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Nomor 2, air, garam, gula, emas 24 karat, dan timah. 3, air, garam, sirup, udara, perunggu, dan kuningan. Nomor 4, 2, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Nomor 5, 2, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Selanjutnya adalah media. Media yang kami pakai, yang pertama adalah media PPT, yang kedua adalah media benda konkret. Untuk media PPT memuat materi tentang zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari satu materi saja. Zat campuran adalah zat yang terdiri dari beberapa jenis materi atau zat tunggal. Campuran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran yang pertama adalah campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Pada campuran homogen, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Yang kedua adalah campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Media yang kedua adalah benda konkret. Contoh dari zat tunggal, yang pertama ada emas, yang kedua ada garam, yang ketiga ada gula, dan yang keempat ada air. Selanjutnya adalah contoh campuran homogen. Yang pertama adalah air dengan gula, yang kedua adalah air dengan pewarna makanan. Contoh campuran heterogen, yang pertama ada air dengan minyak, yang kedua ada air dengan tepung, yang ketiga ada air dengan kopi, dan yang keempat ada air dengan pasir. Yang selanjutnya yaitu kisi-kisi soal HUT. Kelas 5, semester 2, tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema 1, zat tunggal dan zat campuran. Pembelajaran ke-1, indikator soal. Menganalisis zat tunggal.
Soal 1. Perhatikan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Zat yang terdiri dari jenis materi yang sama. 2. Zat yang terdiri dari dua jenis materi atau lebih. 3. Air, oksigen, dan besi. 4. Kopi, teh manis, dan besi. Dari pertanyaan di atas, yang benar mengenai zat tunggal adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4. Jawabannya B. Nomor 2. Menganalisis zat campuran. Soal yang kedua. Pertanyaan yang benar mengenai zat campuran adalah A. Materi yang terdiri dari suatu jenis zat yang sama. B. Campuran yang tidak terlihat lagi bidang batasnya. C. Campuran dua zat atau lebih yang masih terlihat bidang batasnya. D. Materi yang terdiri dari dua zat atau lebih dan masih mempunyai sifat asalnya. Jawabannya D. Yang ketiga, memilih benda zat termasuk zat tunggal. 3. Contoh zat tunggal dalam kehidupan sehari-hari yaitu A. Asam aset, soda kue, dan udara. B. Air sungai, tanah, dan timbal. C. Emas, oksigen, dan hidrogen. D. Udara, makanan, dan minuman. Jawabannya C. Soal nomor 6. Uraian. Menemukan benda-benda yang dapat dibuat menjadi campuran homogen. Edo ingin membuat 3 campuran homogen yang berbeda, dan Edo hanya mempunyai air putih. Benda apa saja yang dibutuhkan Edo untuk membuat campuran tersebut? Jawabannya pewarna makanan, gula, dan deterjen. 7. Membuat campuran heterogen. Di dapur ibu mempunyai minyak, kopi, air, gula, dan terigu. Kemudian Udin ingin membuat campuran heterogen. Benda apa yang harus dicampurkan Udin supaya membentuk campuran yang diinginkan? Jawabannya air plus kopi, air plus terigu, air plus minyak. 8. Menyimpulkan sifat campuran heterogen. Saat bermain, Lani mencampurkan air dengan pasir. Kemudian setelah diaduk-aduk, ternyata larutan tersebut tidak dapat tercampur dengan sempurna. Dari kejadian tersebut, mengapa air dan pasir tidak dapat tercampur dengan sempurna? Jawabannya adalah karena air dan pasir termasuk campuran heterogen yang terdiri dari dua zat yang tidak dapat menyatu secara sempurna. 9. Menemukan zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari satu jenis materi saja. Dari pengertian tersebut, sebutkan 3 benda di dapur yang termasuk zat tunggal. Jawabannya adalah garam, air, dan gula. 10. Memilih campuran heterogen. Perhatikan campuran di bawah ini. 1. Air dengan kopi. 2. Air dengan pewarna. 3. Minyak dengan pewarna. 4. Minyak dengan kopi. 5. Air dengan garam. Nomor berapa yang termasuk campuran heterogen? Jawabannya nomor 1, 3, dan 4. Adapun pedoman pensekoran. A. Petunjuk penilaian soal pilihan ganda. Nomor soal 1 sampai 5, nilainya 5. Jumlah skor maksimal 25. Keterangannya, jika benar semua mendapatkan nilai 25. Jika salah mendapatkan skor 0.
Penentuan skor. Jumlah soal benar dibagi jumlah seluruh soal dikali 25. B. Petunjuk penilaian soal uraian. Nomor 1. Skor maksimal 15. Keterangannya, jawaban benar 3, nilainya 15. Jawaban benar 2, nilainya 10. Jawaban benar 1, nilainya 5. Jawaban salah semua, nilainya 0. Nomor 2. Skor maksimal 15. Keterangannya, jawaban benar 3, nilainya 15. Jawaban benar 2, nilainya 10. Jawaban benar 1, nilainya 5. Jawaban salah semua, nilainya 0. Nomor 3. Skor maksimal 15. Keterangannya, jawaban benar dan tepat, nilainya 15. Jawaban kurang tepat, nilainya 7. Jawaban tidak tepat, nilainya 0. Nomor 4. Skor maksimal 15. Keterangannya, jawaban benar 3, nilainya 15. Jawaban benar 2, nilainya 10. Jawaban benar 1, nilainya 5. Jawaban salah semua, nilainya 0. Nomor 5. Skor maksimal 15. Jawaban benar 3, nilainya 15. Jawaban benar 2, nilainya 10. Jawaban benar 1, nilainya 5. Jawaban salah semua, nilainya 0. Inilah presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.